Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Kelas Alur Terkeren. Mana film ini cerita bahwa Sindahatang hanya menjadi polisi masyarakatnya. Akan tetapi polisi ingin mengambil yang bukan haknya. Dan nanti film ini juga bakal memperlihatkan kemana polisi baik melawan polisi korup. Jadi setelah saya menceritakan sisnya, mari kita nonton aja alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita yang sebuah mobil. Malam harinya dia nama Jackie. Dalam mobil tersebut ada seorang gadis menelponnya. Entah itu siapa, yang jelas dia meminta bantuan. Katanya dia oleh polisi. Maka Jackie menenangkannya, sabar saja, kamu sudah benar menelponnya. Dan Jackie juga sudah tahu alamatnya dan tempat tinggalnya. Sewaktu dia memarkir mobil, tiba-tiba ada suara yang sehingga Jackie sedikit berikan perlawanan karena dia ada orang penembak. Jackie juga sambil mengirim pesan ke seseorang baku pun tak terelakkan lagi. Namun naasnya dia pun tertembak hingga tersungkur sampai pinggir pantai. Mana pada saat orang itu mau mendekati detektif Jackie membuang memang handphonenya di pantai tersebut hingga dia pun tidak bisa diselamatkan. Sin pun berpindah diperkenalkan orang lainnya dan rekan detektif Jackie yang dipanggil Dan. Mana dia mencari kasus pembunuh detektif Jackie ke atasannya yang bernama Tom. Dan di sebelah ruangan kita diperkenalkan pemeran lainnya juga yang menjabat sebagai FBI. Dia adalah agen Dale yang bersama mana dia sudah mengintegrasi rekan atau teman detektif Jackie. Mulai dari detektif Sleeth, Mike, Salazar, Numa, hingga terakhir kakak agen Dale Bray dalam Mulai dari Numa yang menyayangkan kematian temannya, dia sempat menyangkal bicara FB karena dia salah kata hingga Salazar mengungkapkan isi hatinya tentang Jackie yang baik hati dan di sebelah ruangan Dan menyinggung soal polisi yang menjadi perampok dan dibantu penegak hukum korup lainnya. Lalu ada detektif Mike yang bertanya soal uang yang terbata-bata. Terakhir yang diintegrasi adalah kakaknya Septis Sergen. Mana antara Sergen dan adik berdebat. Diketahui kalau Sergen kata-kata tak pantas pada kakak. Agen Del jika detektif Sergen punya kepentingan pribadi dengan Jackie atau layaknya pas Agen Del mengetahui Sergen terluka, sarung bahu yang dia pakai punya Jackie. Sergen marah dan pun bertengkar. Lalu Sergen yang ke toilet dan datanglah dia menyapanya. Diketahui kalau Tom tidak bisa juga membantu karena dia hantam realitas hidup. Sergen menceritakan kalau FBI datang tahu juga, lalu mereka mengejekir. Lalu Dance yang bersedih dia menjadi polisi. Kemudian agen Sergen mendatangi temannya yang saja pas dahaga dan kesibukan kerjanya. Di sana mereka bercanda gurau, namun dalam datanglah tim dia yang dipimpin oleh agen Mateo. Di mana agen Mateo, agen Sergen temannya dekatnya, yang lainnya dan melihat HP-nya dan membaca pesannya pernah berkata ada rumah uang lalangi agen Mateo dan teman setimnya. Lalu mendatangi dan mereka untuk bersiap akan mendatangi sebuah rumah yang menyimpan uang. LT, come on man, no overtime? Why? Di mana Numa berapa uang itu di sana? Begitu Mike yang bertanya berapa jumlahnya angka Masita. Namun dia menjawab nominal uangnya yang beda jika kalau dengan detektif Numa dia menjawab 250 juta dolar dan di Mike dia menjawab 100 juta dolar. Hingga akhirnya Dan dan para timnya mengendarai mobilnya dan sampailah mereka ke tujuan mereka di rumah tersebut. Lalu Dan pintu rumah orang tersebut. Setelah mereka berbincang di ketua rumah orang tersebut bernama Daisy, seorang gadis 20-an. Sempat Sergi mengetahui kalau nama Daisy adalah anggunnya. Lalu Daisy mengatakan dengan namanya.
Dia memberitahukan ke Desi kalau perlu ada pemeriksaan atau penggeledahan di dalam rumahnya. Namun Desi awalnya menolak dulu, cuma Desi menjelaskan kalau di rumahnya tidak ada narkoba atau ganja, dan dia memberikan surat penggeledahan namun Desi tidak mengetahuinya. Lalu para tim langsung ke dalam rumah itu dan menyuruh Numa untuk memeriksa bagian depan dan naik ke kanan, di mana anjing mereka menggonggong sepertinya. Anjing itu mendapatkan tempat tersembunyi. Dan bertanya ke Desi, kata Desi tidak ada apa-apa di loteng hingga Den dan Sergei yang naik ke atas. Den mencurigai loteng tersebut karena telah bersih, lalu Sergei mendapatkan cukup kejanggalan karena ada kabel listrik yang menonjol dan agen Sergei mencoba memeriksanya dan menarik kabel tersebut. Lalu Den dan agen Sergei mengintegrasi Desi, di mana Desi baru menempatkan rumah itu sekitar 2 bulan dan pemilik rumah itu sebenarnya adalah neneknya, dan dia sendirilah merawat neneknya ketika dahulu hingga ia dan adiknya memperebutkan warisan rumah tersebut. Adiknya yang tidak mau merawat neneknya tetapi mau warisan tersebut, di mana Den bertanya sebelum mereka naik, maka bilanglah. Dan Desi menjawabnya kalau dia tidak mengetahui apa-apa di atas. Sergen sudah mengetahui dan dia cukup berpengalaman, maka dia tidak usah berbohong karena telah diketahui dari anjing pelacak kalau sebenarnya ada uang di atas sana. Sempat Sergen menyinggung tentang makanan mana mungkin bisa disembunyi. But they do have great coke. In fact, all of them. Belum selesai dia sering ngobrol dengan Letnan Dan dan Mike dan Numa lagi membongkar tembok itu yang menyimpan uangnya begitu banyak di sana di atas loteng tersebut, hingga akhirnya Mike menginfokan ke Dan kalau mereka telah selesai membongkarnya. What you got? I don't know. But it looks big. Sampai di atas loteng tersebut, Dan membuka ember yang berisi uang. Dan cukup pusing dan ada banyak ember yang ada dalam di sana. Lalu detektif Sergei menyuruh Mike dan Numa meninggalkan mereka, di mana pemimpin tim yaitu Dan menyuruh para timnya untuk memberikan ponsel mereka. Mereka pun kaget, tapi Dan menyuruh mereka untuk secepatnya memberikan ponselnya karena melihat uang yang begitu banyak. Dan memastikan uangnya tetap aman. My phone too, man. No, I don't want your fucking. Sempat Sergen ragu pada Den yang tidak percaya dengan timnya, di mana Den berkata kalau kita harus cerdas dan menyuruh Mike untuk membongkar dindingnya dan membantu Numa mengangkat uangnya di bagasi tersebut. Travel through cinder block. That's why. Fuck. Di tengah situasi yang kacau, di mana detektif Sergei menanyakan kenapa tidak menelpon atasan, dia menjawab bahwa dia tidak mau melibatkan orang luar karena ini adalah TKP-nya. Hingga Mike mengkonfirmasi jika kalau ada polisi yang akan datang. Detektif Sergei dan dia menemuinya, mereka pun berbicara, sempat mereka bersih tegang karena polisi patroli tidak peduli dengan jabatan mereka yang tinggi darinya, hingga mereka pun pergi dengan marah. Why? Yeah. Only reason. You're Hialeah PD. What? Yeah. I saw him all over 7C. Lalu Dan menyuruh Sergen untuk bersiap karena bisa jadi mereka diserang. Mike bertanya pada Salazar dan Numa karena merasa aneh tidak menghubungi komandan. Numa menjelaskan karena mereka sudah biasa begini. Lalu Sergen menyuruh Mike untuk mengawasi saja di luar dan menginfokan kalau ada orang, biar dia yang memindahkan mobilnya di depan. So let's figure out a system to count this. Desi menceritakan ke Den kalau ada tadi seorang menelpon menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu. Berpindah ke Desi menceritakan ke Den kalau ada tadi seorang menelpon menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu, dan Desi juga tidak tahu orang asing tersebut dan tidak sempat bertanya kembali. Diketahui dari Den informasi tentang Desi di tablet itu jika dia dulu pernah menjadi informan. Hanya dia menyembunyikannya jadi informan karena dia dulu ada mantan pacarnya yang kecanduan narkoba dan mencuri. Hingga tak berselang lama ada suara menelpon mereka. Lalu detektif Sergei mengangkatnya. Sergei berkata, "Halo, orang tersebut mengancam mereka dalam 30 menit rumah itu harus dikosongkan dan mengusir mereka." Detektif Sergei memanggil Den di dalam ruangan untuk membicarakan uang tersebut. Sergei bingung pada Den yang bilang jumlah uang itu $300 juta,
yang jelas dia mau pergi dari sini. Karena Sergen tidak dikasih surat informasi tersebut dan memarahi dan Sergen menyuruh Den untuk menelpon komandannya atau dia akan menelpon. Ternyata pesannya menyimpang uang di rumah itu dari Jackie sebelum dia dibunuh. You think I'm gonna jack this rip? Yeah, fuck you. Lalu Sergen menghubungi agen DIA itu Matteo, di mana Sergen memberitahukan si Dan yang mau mereka dapatkan dan Matteo menjawab kalau itu tidak bagus dan Sergen meminta bantuan ke Matteo. Matteo menceritakan kehancuran Dan di mana pernikahannya bercerai apalagi dia habis kehilangan putranya karena kanker. Kiranya sedang kacau, agen Matteo mengasut kalau Dan tidak bisa dipercaya. Sergen yang ingin hanya yang di FBI, namun dilarang oleh agen Matteo karena 10 menit lagi dia akan ke situ. Dan merencanakan untuk membagi uangnya dengan Numa dan Selasa, dan didengarlah Desi yang diborgol di kursi tersebut. Sebenarnya Den berbohong karena ini bagian dari rencananya menemukan pelaku pembunuhan Jackie. Sementara Mike yang menjaga di luar, didatangilah Sergen yang membuat Mike kaget. Mike bercerita kalau lampu-lampu di kompleks tersebut menyala bersamaan. Dia menduga sebagai alarm. Mike kembali menunjuk lampu yang berkedip. Sergen memperhatikan lampu itu seperti kayak kode, dan Sergen menyuruh Mike melapor ke letnan mereka, sedangkan dia akan memeriksa rumah itu. No. Ketika Mike masuk di rumah itu dan Desi langsung memberitahukan ke Mike jika Gadeng dan dua lainnya akan mencuri wanita. Dengan panik Desi kembali memberitahukan ke Mike jika Den sudah menelpon komandan tertingginya dan cuma ada 150 juta dolar. Seketika saja Den muncul dan bilang, "Mengapa kamu di dalam?" Jawablah Mike jika agen Sergen pergi memeriksa rumah yang berkedampu teras rumahnya. Hingga Den bilang coba arahkan rumah yang dimaksudnya. What house up the street? We went to go check it out. They were, Den bertanya apa yang kamu diskusikan dengan Desi. Lalu Mike menjawabnya kalau dia sama Desi cuma ngobrol biasa, di mana Desi cuma ketakutan karena polisi katanya sangat mengerikan. Makanya dia gugup. Mike menunjuk ke arah rumah tersebut karena Den tidak menjawabnya dari belakang. Dan menuduh Mike kalau dia informan. Mike yang kaget dan terdiam hingga Den menyuruh Mike untuk masuk saja ke dalam rumah itu biar dia yang pergi sendiri ke rumah tersebut. Mike mengirim pesan suara ke orang kalau uangnya akan dirampas. Maka secepatnya kita harus bergerak, kata Mike. Sesampainya di rumah itu, Mike berusaha menenangkan Desi. Intinya dia sudah menelpon seorang. Mike yang masuk ke gudang itu, namun diikat Mike yang merasa curiga bertanya ke Selasar agar orang tidak ada yang keluar masuk. Tidak butuh lama Den sudah kembali dan Selasar bilang kalau ada tadi seorang yang menelpon bahwa dalam 10 menit lagi dia akan mati. Dan yang menelpon tadi 5 menit yang lalu. Dia menyuruh mereka untuk secepatnya. Dia menyuruh Mike untuk secepatnya. Mike yang berdiri bilang Den yang tidak bersama Sergen. Dan bilang kalau dia terpisah, namun tiba-tiba lampu pun mati. Baku tembak pun terjadi. Selasar terkena tembakan. Den dan Mike mengejar penembakan tersebut. Desi yang terjatuh histeris berteriak meminta tolong agar menolongnya mendapatkan pertolongan. Nuna memarahi Desi karena dia sedang membantu Selasar agar pendarahannya reda akibat terkena tembakan. Den yang menembaki penembak tersebut, namun sialnya orang itu melarikan diri. Mike yang kaget melihat orang berlari ke arahnya dan mengarahkan senjatanya ke dia. Orang itu juga membantunya yang ditemani Sergen, mana dia berbahasa Kolombia. Segera menghubungi bosnya, lalu bosnya bicara dengan Dem, mana dia tidak ikut campur dalam masalah mereka dan dia tidak tertarik pada uang di rumah itu. Bisnisnya hancur karena Kapten Dem yaitu Jackie mati. Sesampainya Dem Mike Sergen di bagasi mobil itu, Dan mengatakan ke mereka kalau yang menyerang mereka bukan kartel dan mereka sudah melarikan diri. Lalu Sergen bertanya sisa uang itu hingga terjadilah sedikit adu mulut antara detektif Sergen dengan Selasar atau Lolo. Di mana maksud Sergen baik itu berniat untuk menuduh dia sebagai pencuri karena Lolo ingin mengambil uang karena Lolo juga mempunyai seorang putri
Dan Numa yang dikenal sebagai orang disiplin menanya apakah dia sudah menelpon komandannya. Dia menjawabnya dengan wajah seperti adanya dia tutupi. Menjawabnya dengan singkat, sudah. Tidak ada henti-hentinya Sergei kembali bertanya hingga membuat suasana agak tegang, di mana Sergei menghina Dan yang berniat menjadi koruptor dengan mencuri uang di rumah si Tan tersebut. Dan yang santai membalas hinaan Sergei yang mencemooh Sergei kalau dia mantan detektif PCHT. Tidak becus karena bersekongkol dengan kartel. Belum berhenti sampai di situ, Sergei lalu mengingatkan apa yang dibicarakan bos kartel itu tadi di ponsel anak buah bos kartel itu. Kalau ada seorang pembunuh yang membunuh anggotanya sendiri, hingga Sergei berprasangka buruk kepada kaptennya. Mungkin Dan yang membunuh Jackie karena Sergei sudah berkata tidak pantas hingga mereka pun berkelahi. You're a fucking piece of shit. Lalu Sergei marah meninggalkan mereka, dan Dan yang sudah tidak sopan lagi membentak Mike dengan menyuruhnya untuk menjaga Daisy. Mike yang masuk ke kamar mandi tersebut mau menghubungi komplotannya, namun terjatuh pada saat dia melerai Dan dan Sergei. Mike menceritakan kejadian tadi pada Daisy yang mau meminjam handphone Daisy, tapi sialnya Dan mengambilnya. Berpindah ke detektif Sergei segera menghubungi Matteo menanyakan untuk secepatnya karena Dan mau menyita uangnya. Fuck. Listen, I've got an armored Lenka. Bulletproof. Dan yang lagi menghitung jumlah uang tersebut, di mana Mike diketahui sengaja membakar sesuatu agar rumah itu terbakar, membuat mereka harus mengangkat semua uangnya keluar. Tidak butuh lama mobil yang dibawa Ageo tiba, di mana dia nyuruh Numa untuk tetap di situ menunggu pemadam kebakaran. Namun Numa menolaknya hingga akhirnya Numa dan Dan berdebat. Sergei yang datang tiba-tiba memerintahkan mereka untuk tidak kemana-mana. Kembali Dan marah dan hampir berkelahi lagi. Namun untungnya si agen Matteo memisahkan mereka sehingga uang tersebut Saat di perjalanan diketahui kalau uang tersebut mau dibawa ke markas agen Matteo yaitu Dea. Karena suasana hening, Dan memberitahukan agar mereka jangan bergerak. Sergei berbicara dengan Sergei, menanyakan apakah dia sudah menelpon mayornya hingga singkat ceritanya Mike mengungkapkan rencana Dan katanya uang tersebut Dan mau mencurinya bersama dengan Salazar dan Numa. Dan juga mengetahui kalau Desi pastikan menceritakan uang tersebut kepada Mike, hingga Dan menceritakan kalau itu sudah rencananya untuk membuat cerita ini seolah-olah dia mau mengambil uang itu padahal Dan tidak ada sama sekali niat untuk mengambilnya. Itu untuk mengungkapkan sesuatu di balik siapa sebenarnya penjahat yang mengincar uang tersebut. Karena hampir telah diketahui pelakunya, Dan bertanya ke agen Matteo, di mana dia menanyakan keberadaan tim Matteo yang tidak bersama dia. Matteo yang pura-pura tidak mengerti menjawabnya kalau mereka tidak diizinkan lembur dan kembali Mike ditekan untuk berbicara siapa lagi pelakunya sehingga Mike meminta HP-nya ke Sergei dan Mike menelpon seseorang hingga terungkaplah siapa dalang di balik pembunuhan Kapten Jackie dan dengan serakahnya dia pun ingin merampok uang tersebut. Apesnya Matteo dan temannya nyetir mobil karena Matteo terus bertanya, ini barangnya mau dibawa kemana? Sergei-nya ditelepon oleh kakaknya cuma menanyakan kabarnya tanpa Matteo jika kalau hal yang tidak diinginkan terjadi. Matteo yang sudah dipenuhi kenapsuan duniawi memilih untuk tidak menyerah. Mike yang terkapar menemukan kesempatan menembak Matteo hingga terjadi penembakan. Let's think about this. Dan Mike pun berhasil kabur. Dia lari gas dikejar oleh Dan dan Matteo. Dan Matteo sama juga membawa uang itu. Naik mobil lapis bajanya. Ada Sergei yang mengejar membawa uang itu kabur. Pun Matteo dan Mike pun berhasil kabur. Dia lari dikejar oleh Dan. Matteo bawa uang itu mobil lapis bajanya. Ada Sergei yang mengejar dia. Dia tidak memberikan kata Matteo pergi jauh. Dia pun mendesaknya mulai dari bertubi. Matteo yang udah mulai mobilnya hingga kata petaka. Matteo alias Matteo terjatuh jembatan.
Sejenak mereka beralih dengan yang bertarung dengan Mike tidak bisa kaptennya itu menyerah saja. Udahlah Mateo, selagi kamu akan mengajak negosiasi atau kerjasama akan tetapi jangan dia lagi kesempatan yang kedua kali karena begitu kejamnya demi uang dia rela menyawa orang apalagi sesama penjara sambil memotolnya hingga sialnya mati diketahui dan telah mengatur dasar agar mereka mengira dalam buku padahal punya buku yang bisa dibaca tidak sama dengan Mike yang juga harus bertanggung jawab hasil penjara. Sementara detektif Duma dan Lolo Desi bawa uang asli tersebut, mereka pun berpapasan dengan damkar. Hingga akhirnya berkumpul uang yang mereka telah hitung dan padanya mereka mengambil sedikit pun lalu pada saat uang tersebut hanya sesuai dengan angka yang mereka sebut dan hingga akhirnya si mereka pun berhasil. Desi sangat gembira karena setelah diinterogasi dia hadiah dari sitaan itu sebesar 20%. Apalagi rumahnya terbakar. Lalu ada Numa yang meminta izin kepada kaptennya Den untuk pulang istirahat dan Lolo pun juga sama pulang untuk menemui putrinya. Lalu ada detektif Sergei yang sudah baikan dengan adiknya karena pekerjaannya telah selesai dan pembunuh telah diketahui. Dan agen Belgrade mengajak kakaknya Sergei untuk minum kopi sebentar di rumah ibunya. Lalu ada Daisy yang ngobrol dengan Dan, di mana dia turut berduka cita atas kematian Jake yang awalnya dia tidak tahu pada saat di telepon. Mana dia menjawabnya kalau Jake pasti bilang ini sudah takdir. Mana dia juga memberitahukan tatonya yang bertulis kita akan baik saja. Mana itulah kata terakhir dia putranya yang terkena kanker. Pada akhirnya film ini ditutup dengan Dan dan Sergei yang duduk di pinggir pantai melihat matahari